Presiden Amerika Serikat Donald Trump yakin gencatan senjata di Gaza akan tercapai dalam waktu dekat, bahkan bisa terjadi pada pekan depan. Trump mengatakan gencatan senjata di jalur Gaza Palestina akan segera terwujud setelah berbicara dengan beberapa orang yang terlibat dalam negosiasi gencatan senjata. Ia memperkirakan gencatan senjata di Gaza kemungkinan bisa tercapai pada pekan depan. Trump mengatakan situasi di Gaza saat ini mengerikan karena orang-orang terus terbunuh. Gencatan senjata di Gaza harus segera dilakukan untuk menyelamatkan bangsa Palestina dari genosida Zionis Israel. Often asked, and I think it's close. I just spoke with some of the people involved. It's a terrible situation that's going Gaza. He's asking about, and we think within the next week we're going to get a ceasefire. And we're supplying, as you know, a lot of money and a lot of food to that area because we have to. I mean, you have to. We're in theory not involved in it, but we're involved because people are dying. And I look at those crowds of people that have no food, no anything, and you know, we're the ones that are. Zionis Israel terus membombardir Gaza bahkan di saat mereka berperang 12 hari dengan Iran. Tanpa pandang bulu membombardir kamp-kamp pengungsian warga Palestina termasuk lokasi distribusi bantuan. Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan lebih dari 56.000 warga Palestina meninggal dunia akibat genosida Israel di Gaza dengan lebih dari separuhnya wanita dan anak-anak yang menjadi korban. Zionis Israel mengklaim menargetkan kelompok Hamas. Bagaimana kita bisa berharap bahwa klaim Trump akan terjadi gencatan senjata Hamas dan Israel benar-benar bisa adil bagi rakyat Palestina? Kami akan membahas topik ini bersama dengan pengamat Timur Tengah, Hasibullah Satrawi. Selamat malam, Mas Hasib. Selamat malam, Mas Anggi. Ya, Mas Hasib, menurut Anda, apa kepentingan strategis Donald Trump dalam mengumumkan klaim ini, Mas? Ya, tentu apa yang disampaikan oleh Presiden Trump ini tidak terlepas dari keinginan dan ambisinya. Dan salah satu ambisi besar yang ingin dicapai oleh beliau adalah mendapatkan Nobel Perdamaian. Dan menurut saya, Mas Anggi, arah menuju ke sana menurut saya semakin terbuka dengan faktanya ada beberapa kejadian yang memang dari awalnya susah untuk dibentuk kayak semacam gencatan senjata lalu bisa tercapai gencatan senjata. Terlepas dari berbagai macam catatan kritis atau bahkan ketidaksukaan kita terhadap Donald Trump, kita juga tidak bisa mengingkari fakta-fakta yang sekarang sudah banyak negara yang menjalin atau mengalami yang disebut sebagai gencatan senjata. Katakan dimulai yang terbaru adalah ini konteksnya Rwanda melawan siapa? Kalau tidak salah lawan Kongo kalau nggak salah, yang konteksnya adalah memang itu gitu genjatan senjatanya atau perdamaiannya. Lalu kita juga tidak bisa melupakan Iran dengan Israel, bahkan sebelumnya Amerika sendiri dengan Houthi atau bahkan India dengan Pakistan ya. Jadi ini memang peristiwa-peristiwa besar konflik dunia yang sedang terjadi dan berhasil dalam tanda kutip dipaksa dengan cara Trump dengan kepemimpinan Trump untuk mereka berada dalam hubungan yang lebih damai. Nah, saya melihat apa yang dijanjikan atau dijadikan ambisi terakhir dalam konteks Gaza ini juga tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa itu, Mas Anggi. Ya, oke. Mas, seberapa realistis peluangnya terwujud mengingat rekam jejak Israel yang sering sekali ini melanggar gencatan senjata? Ya, sebelum realistis atau tidak, saya ingin menyampaikan dua hal perkembangan penting terkait dengan gencatan senjata di Gaza. Yang pertama, sebenarnya ide gencatan senjata di Gaza tidak bisa lepas daripada gencatan senjata di antara Israel dengan Iran. Kalau kita ingat dan kita baca teliti saat itu, bahwa Trump sangat mendorong agar terjadi gencatan senjata di antara Iran dengan Israel dan disampaikan juga bahwa gencatan senjata Iran-Israel akan juga berdampak terhadap percepatan gencatan senjata di Gaza. Nah, yang kedua, perkembangan yang menurut saya penting kita baca untuk sampai kepada konklusi apakah ini realistis atau tidak, yaitu tekanan daripada Trump kepada hukum Israel agar tidak melanjutkan proses hukumnya kepada Netanyahu.
Bahkan Trump kayak semacam mengungkit kalau dalam bahasa Indonesia, miliaran dolar dibantukan oleh Amerika kepada Israel dan tidak akan biarkan lalu kemudian Netanyahu diproses secara hukum. Sekali lagi saya secara pribadi memberikan catatan merah tentang bagaimana cara Trump mengintervensi hukum dalam konteks kepentingan politik ataupun kekuasaan, termasuk demi perdamaian sekalipun ya. Tapi sekali lagi ini bagi saya menunjukkan sesuatu. Termasuk diantaranya mungkin saya menduga ini dari dua peristiwa ini saya semakin yakin dengan apa yang sudah disampaikan selama ini bahwa memang Netanyahu itu mentakdirkan dirinya untuk selalu berperang karena dengan berperang dia ingin selamat dari dua hal. Yang pertama adalah selamat dari proses hukum yang sedang berlangsung cepat atau berlangsung kuat di Israel, dan yang kedua dia tidak ingin kehilangan kekuasaannya. Dua hal ini bagi Netanyahu saling melindungi. Dengan kekuasaan dia bisa menunda dalam tanda kutip proses hukum yang terjadi, terutama dengan kebijakan perang. Karena itu saya selalu sampaikan Netanyahu hari ini cukup sedih nasibnya karena dia harus berperang untuk bisa menyelamatkan dirinya. Nah, saya melihat dalam konteks itu, maka kalau kemudian Trump disampaikan minggu depan bisa tercapai gencatan senjata, mungkin Trump menganggap bahwa Netanyahu yang ingin berperang dengan alasan menyelamatkan diri itu dianggap sebagai tulang punggung politik Netanyahu. Dalam pengertian dia mengetahui bahwa rahasia utama Netanyahu kenapa terus ingin berperang adalah karena dia ingin selamat dari ancaman hukum atau bahkan ingin selamat dari kekuasaannya. Nah, logika terbaliknya, kalau kemudian hukum di Israel tidak melanjutkan proses ini, maka berarti Netanyahu akan mempermudah jalan menuju gencatan senjata karena sudah ada garansi, ada kepastian bahwa proses hukumnya tidak terjadi. Jadi ini bagi saya semakin membuktikan bahwa memang apa yang dilakukan oleh Netanyahu selama ini adalah tidak lebih hanya sekedar untuk menyelamatkan dirinya sendiri, kepentingannya sendiri, terutama dari kasus hukum dan juga dari kekuasaannya. Dan dalam rangka itu Netanyahu berperang dan memakan banyak sekali korban, terutama di Gaza dan juga di Iran. Nah, oleh karena itu yang ketiga catatan saya, kalau benar demikian maka Trump ini, saya menggunakan istilah yang tidak terlalu ngeri tapi mungkin bisa dipahami oleh masyarakat. Kalau benar demikian, Trump ini ibarat sedang membawa nasi yang sudah mau, makanan yang sudah mau busuk, yang sudah mau basi. Jadi kalau semakin dibiarkan, maka makanan itu akan basi dan membusuk dan membahayakan termasuk bagi dirinya sendiri. Karena Trump tidak bisa lepas daripada Netanyahu. Dia adalah orang yang satu ide, sebenarnya satu cara, bahkan disebut satu koalisi yang sangat kuat. Nah, oleh karena itu sebelum begitu parah, terutama dalam kasus Gaza ini, dia ingin Netanyahu bisa diselamatkan sedikit barangkali. Paling tidak dalam konteks hukum di Israel dia tidak menjadi pesakitan kalau kemudian nanti betul-betul disetujui. Sekali lagi belum tentu disetujui. Karena kalau bagi saya, kalau betul-betul hukum Israel menyetujui, itu catatan merah lagi bagi Israel. Bagaimana sebuah negara yang namanya demokrasi bisa ada order hukum. Ya, Mas Anggi. Ya. Jadi kalau misal memang gencatan senjata ini benar terjadi begitu Mas, siapa jadinya aktor internasional yang paling diuntungkan, Trump atau Benjamin Netanyahu? Menurut saya tetap Trump yang akan diuntungkan. Kalau Netanyahu diuntungkan maka tetap hanya dalam konteks selamat daripada hukum Israel. Itu pun sekali lagi kalau permintaan atau order hukum Trump itu disetujui oleh sistem hukum Israel. Kita juga belum tentu konklusif dengan cepat tentang hukum di Israel. Karena bagi saya, kalau dalam sebuah pemerintahan demokrasi lalu proses hukumnya bisa diintervensi secara terang-terangan pula seperti yang dilakukan oleh Trump, itu kan sama dengan mendelegitimasi, menghancurkan marwah daripada sistem hukum yang berlaku di negara itu. Dan ini menurut saya sekali lagi bagian daripada catatan merah yang kita berikan kepada Trump. Bukan hanya dalam konteks di Israel, Trump itu mengintervensi hukum dalam konteks putusan ICC yang menjadikan Netanyahu sebagai DPO. Itu menurut saya jenis pelanggaran terhadap hukum yang sama, di mana Trump bukan hanya mengintervensi hukum atau tidak setuju dengan ICC yang menjadikan Netanyahu sebagai DPO, tapi justru menghukum para hakim. Coba
menghukum para hakim yang mengeluarkan putusan tersebut. Saya selalu mengatakan kalau kita bicara demokrasi ini tragedi demokrasi di Amerika yang luar biasa menurut saya, karena tiba-tiba proses hukum itu bisa diintervensi oleh kekuasaan, dan ini bukan lagi demokrasi yang kita perjuangkan. Ini bisa kita kembali ke abad pertengahan. Mas Hasib, seberapa besar risiko bahwa klaim Trump ini justru memperkeruh upaya mediasi yang sudah dijalankan aktor lain? Misalnya kita sebut Mesir atau Qatar, Mas. Kalau yang saya ikutin memang ini cara Trump ya. Secara politik Trump punya cara yang tak terduga. Bahkan jangankan di Palestina, di Israel sendiri banyak yang terkaget-kaget gitu. Karena tidak mendapatkan pemberitahuan lebih lanjut tentang apa prosesnya, dan tiba-tiba Trump sudah agak sangat optimistik bahwa ini bahkan bisa dicapai minggu depan. Jadi tapi saya lihat sebenarnya sinyal ke sana bukan hanya disampaikan oleh Trump, para mediator termasuk Qatar bahkan Mesir sendiri menyampaikan perkembangan-perkembangan positif berkaitan dengan upaya gencatan senjata di Gaza. Walaupun bahasa diplomasinya, perkembangan yang ada belum sampai pada tahap mengutus utusan untuk berunding secara langsung. Jadi ini baru kayak semacam kontak di antara para mediator dengan para pihak. Jadi belum kayak semacam lamaran secara resmi. Jadi ini kayak semacam PDKT, belum lamaran secara resmi untuk menunjukkan kepada jenjang yang lebih serius. Oke, Mas Hasib, kalau begitu siapa yang bisa memastikan bahwa perjanjian nanti jika gencatan senjata ini berlangsung ya Mas, ini tidak hanya berhenti soal penghentian tembakan, tapi juga menyentuh isu bagi rakyat Gaza yang sudah porak-poranda, Mas. Bagaimana kita menciptakan atau percaya bahwa ini akan adil bagi Palestina? Ya, menurut saya ini memang momentum yang mestinya diambil oleh Gaza, oleh Palestina, atau bahkan para mediator yang lain untuk tidak hanya penyelesaian yang parsial, yang partikular, tapi ini harus menjadi penyelesaian yang permanen, terutama pada isu kemerdekaan kalau menurut saya ya. Pada isu kemerdekaan Palestina, kalau itu dimungkinkan gitu. Karena kalau hanya gencatan senjata, itu akan ada kemungkinan terulang kembali. Dan sebenarnya kalau dilihat kemungkinannya ini bisa terwujud atau tidak, saya melihat dari kepentingan dan sikap para pihak, ini sangat mungkin juga terjadi gitu. Misalkan Hamas itu sebenarnya dari awal sudah ingin gencatan senjata. Cuman mengenai bentuk dan syaratnya itu yang berbeda. Bahkan Hamas beberapa kali sudah menyatakan persetujuan kepada konsep-konsep yang diberikan oleh Amerika, termasuk melalui utusan Trump yaitu Witkoff. Gitu. Tapi sekali lagi di perjalanan karena mungkin Netanyahu punya kepentingan yang belum selesai, Netanyahu bisa bermanuver di tengah jalan, dan itulah kisah dalam tanda kutip pembangkangan Netanyahu terhadap keinginan Amerika, terutama di era Presiden Joe Biden, bahkan di era Presiden Trump juga seorang Netanyahu tidak selalu tunduk patuh kepada apa yang diinginkan. Baik, Mas, terakhir Mas, jadi kita melihat begini, biasanya poin-poin gencatan senjata ini adalah hanya menghentikan serangan beberapa jam, ya Mas. Di luar itu nanti bisa diserang atau bagaimana. Nah, apakah poin atau juga klausul-klausul seperti ini adil bagi Palestina, Mas? Karena kita melihat justru dari pihak Hamas tidak membalas saat ini ya. Justru bagaimana distribusi makanan yang diserang oleh Israel. Ya, sekali lagi apa yang sekarang terjadi di Gaza itu sudah melakukan pelanggaran berbagai macam hukum internasional. Itu konteks yang saya bilang tadi, mengibaratkan seperti makanan yang sudah mau busuk gitu. Karena ketika ini dikaitkan dengan Gaza, itu semakin busuk dan semakin terlihat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Israel di sana. Dan menurut saya Trump juga memberikan catatan dengan sangat jelas di situ bahwa yang terjadi di Gaza sudah melanggar berbagai macam ketentuan. Itu yang juga disampaikan oleh Trump, bahwa di Gaza sudah sangat menyedihkan, sangat menghancurkan, orang mati setiap hari, orang kelaparan setiap hari. Dan sekali lagi, yang bertanggung jawab dari peristiwa itu tidak boleh tidak salah satunya adalah Netanyahu. Karena yang memberikan perintah untuk kemudian melanjutkan misi perang dan menghancurkan target-targetnya yang dianggap masih ada oleh pasukan Israel adalah Netanyahu. Dan saya melihat konteksnya perundingan dan gencatan senjata yang dicapaikan adalah upaya dari Trump untuk menyelamatkan semuanya, termasuk diantaranya adalah Netanyahu. Dan juga adil bagi rakyat Palestina begitu ya. Mas Hasib, terima kasih Mas atas penjelasannya di sore hari ini. Pemirsa, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan Budaya
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.